Eh, Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan situasi energi manusia tersebut. Oke, Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang sedang kamu pikirkan dan apa yang sedang kamu rasakan untuk malam ini, serta pesan apa yang ingin disampaikan oleh alam semesta ketika diri saya mengambil satu persatu kartu secara acak nanti. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini benar-benar menerima suatu penyesalan yang begitu sangat mendalam. Penyesalan yang diterima berawal dari kondisi yang terjadi di sekeliling satu energi tersebut. Penyesalan yang diterima akibat dari sesuatu hal yang sudah diperjuangkan tetapi memberikan respon berupa kekecewaan. Penyesalan yang diterima akibat ketulusan hati, yang dimana ketulusan hati tersebut tidak diberikan suatu rasa kebahagiaan.
penyesalan yang diterima akibat kondisi yang dimanipulatif. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut saya rasa berada di dalam pemikiran yang dimiliki oleh pihak lain tersebut, yang dimana pemikiran tersebut sedang kacau, sedang marah, sedang sensitif, dan sedang berantakan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap kondisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini bertolak belakang. Tidak sinkron, tetapi mengharuskan untuk menerima kekacauan. Saya rasa kondisi energi manusia tersebut apabila saya koneksikan terhadap energi yang saya miliki, sepertinya manusia itu sedang merenungi, sedang meratapi, di mana ketika manusia ini mencoba untuk mengesampingkan apa yang sedang dia renungi dan apa yang sedang dia ratapi, sepertinya pemikiran itu selalu mengarah terhadap satu permasalahan yang pernah dia lakukan terhadap berbagai pihak, yang seakan-akan satu permasalahan itu secara tidak langsung membuat pemikiran dia masih mengarah, tetapi dari kondisi perasaan sudah tidak ingin mengarah, tetapi sisi batin merasa tertekan. Apa yang barusan saya kategorikan, itulah yang saya katakan terhadap kondisi energi yang dia miliki. Nine of Swords, 9 pedang, yang dimana kemunculan 9 pedang ini, dia yang mengawali dan dia yang merasakannya sendiri. Bagaimana? Cocok kau rasa? Atau memang perkataan saya ini sudah menjawab dari kondisi perasaan kamu? Apakah manusia itu bahagia? Tidak. Itu dia warnanya. 9 pedang. Dia yang mengawali pedang tersebut untuk dipermainkan, dan dia yang harus mengakhiri pedang yang sudah dia permainkan tersebut. Karena saya rasa manusia ini bukan suatu sifat atau karakter yang bisa memberikan suatu ketenangan terhadap berbagai pihak, tetapi selalu memberikan suatu dampak negatif terhadap berbagai pihak. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu.
agar perkataan saya ini mengharuskan bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekuat apapun diri saya untuk menerobos kondisi energi manusia tersebut, saya tetap mengategorikan manusia itu sedang ada permasalahan. Walaupun manusia ini mencoba untuk memberikan suatu bentuk formalitas terhadap diri kamu, yang dimana formalitas tersebut bentuk kebahagiaan yang dia ciptakan, itu bukan menggambarkan kondisi energi yang dia miliki dengan kenyataan. Manusia ini terlalu banyak mempermainkan suatu kondisi agar kondisi tersebut sesuai dengan aturan main dia. Bisa saja manusia ini memberikan suatu bentuk formalitas terhadap diri kamu agar diri kamu terpancing oleh umpan dia. Berpura-pura bahagia, tetapi kenyataannya kacau. Berpura-pura nyaman, tetapi kenyataannya kondisi batin tertekan. Berpura-pura merasa tenang, tetapi pemikiran ada yang dipikirkan. Saya rasa apapun yang dia lakukan untuk saat ini, dan apapun yang sedang dia prioritaskan untuk saat ini, bagi saya sesuatu hal yang membuat diri dia merasa terbebani. Baik dari kondisi energi, baik dari kondisi keuangan, baik dari kondisi pekerjaan, baik dari kondisi hubungan bisnis. Merasa terbebani manusia ini. Bagaimana gibahan kita malam hari ini? Ini masih kartu pertama. Apakah gibahan kita ini seru menurut diri kamu untuk malam hari ini? Ya, kalau menurut diri kamu seru, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak seru, nanti kita bikin lebih seru kembali. Oke, Wak Geng? Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti agar perkataan saya ini bisa masuk dan mengarah terhadap pemikiran kamu. Karena saya hanya mencoba untuk melihat. Apa yang saya lihat, itulah yang saya katakan. Saya tidak mau melebihi kapasitas saya untuk berbicara. Kartu berbicara negatif, saya berbicara negatif. Kartu berbicara positif, saya berbicara positif. Tidak mau memberikan suatu harapan dan tidak mau menyudutkan seseorang ataupun membenarkan seseorang dalam berperilaku. Ini dia wajar manusia ini untuk saat ini kacau. Karena itu adalah permainan yang dia awali sehingga diri dia berantakan. Wajar manusia ini memberikan diri kamu suatu formalitas karena dia yakin ketika ingin bertindak seperti ini, dia melihat reaksi kamu bagaimana. Ketika ingin melakukan hal lain, dia menguji reaksi kamu. Apakah diri kamu masih ingin melihat diri dia, atau memang diri kamu tidak ingin melihat diri dia? Manusia ini mencoba melakukan segala cara agar situasi kekacauan yang dia terima, agar situasi yang membuat diri dia merasa terbebani, bisa kamu bantu. Ayo, apakah baru-baru ini kamu ada memberikan suatu bantuan terhadap manusia tersebut? Apakah baru-baru ini manusia itu seperti orang yang memelas
untuk meminta pertolongan terhadap diri kamu dan merayu diri kamu. Saya rasa itu adalah drama. Saya rasa itu adalah perubahan wujud dia yang sebenarnya seperti bunglon. Manusia ini gampang untuk merubah sifat dan karakter dia. Dia menyesuaikan tempat. Kamu tahu tidak, bunglon? Ya seperti itu manusia tersebut. Bunglon menyesuaikan tempat untuk mencari keuntungan, menyesuaikan tempat untuk menyembunyikan kebusukan, menyesuaikan tempat untuk menimbulkan pertengkaran, menyesuaikan tempat untuk memberikan suatu bentuk formalitas. Kamu berpacaran, kamu berpasangan, manusia atau bunglon? Sedikit bercanda kita ya, Wak Geng. Biar gibahan kita ini sedikit jangan terlalu monoton. Jangan terlalu monoton. Anggap rileks, anggap diri kamu menonton Doraemon aja ya. Ya, Wak Geng. Ya, cocok kau rasa. Kita saling bergibah ini malam-malam, tetapi gibahan kita bukan menyudutkan energi diri dia. Ya, kita bergibah malam hari ini sesuai dengan apa yang saya lihat. Ibaratnya menggosip. Tahu menggosip? Ibu-ibu komplek yang sedang menggosip tentang pasangan, yang pasangan itu seakan-akan seperti dewa, padahal dewa yang diperjuangkan tidak layak untuk dipanggil dewa, melainkan iblis. Cocok bagi kamu ibu-ibu komplek, bapak-bapak komplek yang ingin menggosip, yang ingin bergibah, silakan sama saya. Makin seru gibahan kita. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya kondisi batin kamu ini memberikan suatu sinyal terhadap pemikiran kamu, yang dimana sinyal tersebut berupa penyesalan. Penyesalan itu bisa saja, kenapa ya diri saya bisa dipertemukan? Kenapa ya saya bisa menjalin hubungan terhadap dia? Kenapa ya saya memperjuangkan manusia tersebut? Kenapa ya diri saya bisa jatuh cinta? Padahal manusia itu tidak layak untuk mendapatkan ketulusan saya. Mungkin itu yang sedang kamu pikirkan saat ini. Tetapi dari kondisi penyesalan kamu itu, seharusnya kamu mengambil nilai positifnya. Kenapa diri saya mengatakan diri kamu mengambil nilai positifnya? Setidaknya kamu sudah mengetahui bagaimana sifat dan karakter dari orang yang kamu perjuangkan ketika diri dia ingin mengarah kembali terhadap diri kamu. Saya rasa kamu sudah bisa mengambil satu keputusan untuk bertindak dan memberikan suatu bentuk dari luapan emosi kamu. Saya tidak menyalahkan kondisi kamu benar-benar menyesal untuk saat ini. Karena itu adalah perkataan dari kondisi batin kamu. Penyesalan itu timbul dari situasi kekecewaan yang selama ini kamu tahan. Penyesalan itu timbul dari perasaan kamu yang sudah terluka. Penyesalan itu timbul dari situasi perasaan kamu yang sudah dihianati.
Wajar saya mengatakan diri kamu menyesal. Itu tidak bisa saya pungkiri karena kamu adalah manusia. Menyesal, tetapi penyesalan itu jangan jadikan suatu kehancuran. Jangan jadikan suatu kehancuran. Buktikan sama dia, kamu masih bisa berdiri tegak kok tanpa dia. Buktikan, ubah situasi penyesalan itu menjadi sesuatu hal yang berguna terhadap diri kamu. Karena yang menentukan diri kamu itu bahagia, bukan kedua orang tua kamu, bukan sahabat kamu, bukan pasangan kamu, bukan anak kamu, melainkan kamu. Jangan ciptakan kebahagiaan terhadap berbagai pihak kalau kebahagiaan tersebut tidak kamu dapatkan. Jangan ciptakan kebahagiaan kalau yang kamu dapat adalah kekacauan. Itu dia Wageng. Cocok gibahan kita malam hari ini? Bagaimana? Responlah, janganlah aku kayak cerita sendiri kau bikin. Hah? Percuma aku udah nganggap ibu-ibu komplek, bapak-bapak komplek, tetapi tidak direspon perkataan saya. Sedikit bercanda Wak geng, biar jangan terlalu monoton. Nine of Swords, 9 pedang. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang, bagaimana posisi gambarnya. Seseorang terjatuh. Kondisi terjatuh tersebut mempergunakan kedua tangan untuk menutup wajah. Ketika wajah tersebut tertutup, sudah pasrah dengan kondisi yang terjadi di sekeliling. Ya, kalau Sang Pencipta memberikan suatu mukjizat, puji Tuhan, alhamdulillah. Tetapi kalau Sang Pencipta tidak memberikan suatu perubahan, apa yang mau saya katakan? Mungkin itu yang sedang kamu pikirkan. Tetapi ingat, kamu masih paling berharga. Kamu masih begitu paling indah. Nilai keberhargaan kamu bukan dinilai dari orang yang telah menyakiti diri kamu, tetapi nilai diri kamu yang berkualitas itu sedang dipandang oleh Sang Pencipta. Mungkin orang lain bisa menutup pintu, tetapi ketika Sang Pencipta membuka pintu yang ditutup itu, situasi kekacauan kamu yang sedang kamu terima, kamu akan merdeka. Itu yang perlu kamu pikirkan. Jangan terlalu larut dalam penyesalan. Percuma, Wageng. Pandang ke depan. Dan katakan di dalam perasaan kamu, saya masih berharga. Saya bisa berdiri tegak. Itu yang perlu kamu pikirkan, Wageng. Oke? Kita lanjut. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Devil. Yang dimana kemunculan kartu The Devil ini mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, munculnya kartu The Devil ini lebih dominan terhadap kondisi energi manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan lebih dominan terhadap kondisi energi manusia tersebut? Karena bisa saja ini manusia lebih dominan untuk bersenang-senang. Karena ini manusia selalu berfoya-foya, menghabiskan sisi keseimbangan materi dia terhadap berbagai pihak di luaran sana. Tetapi ketika bersama dengan diri kamu, pelitnya nazubillah min jalib. Ini manusia ketika bersama dengan diri kamu,
pelitnya Najubillah min jalim. Seperti tikus yang menggerogoti keseimbangan materi kamu, tetapi ketika menggerogoti materi kamu, manusia ini pergi dengan sombong hati. Manusia ini seakan-akan paling benar. Manusia ini seakan-akan paling dianggap dewa. Tetapi manusia ini tidak sadar dari mana sisi keseimbangan yang dia sombongkan dan dari mana power yang dia miliki. Saya rasa manusia ini hadir di dalam kehidupan kamu seperti tikus dan seperti ular. Ular yang mematuk diri kamu untuk hancur, tikus yang menggerogoti kehidupan kamu sekedar numpang hidup. Itu dia wage. Sementara kalau ular sama tikus saling memakan, itulah diri dia terhadap diri kamu. The devil bukan suatu kabar kebahagiaan yang kamu terima dari manusia itu. Berbagai pengaruh buruk yang kamu terima. Berbagai perlakuan kasar kamu terima. Sifat egois yang kamu terima dari manusia itu. Sifat ketidakpedulian diri dia yang dia berikan terhadap diri kamu. Sehingga membuat diri kamu menyesal kenapa bisa dipertemukan. Kalau seandainya waktu bisa diputar kembali, jangankan untuk bertatapan muka, mendengar namanya saja mungkin kamu sudah ingin meludahi nama tersebut. The devil, wageng. Alasan diri saya mengatakan kata ludah, iblis. Iblis yang selama ini kamu rawat. Dajjal yang kamu berikan ketulusan. Kalau memang diri dia menganggap diri kamu paling berharga, kenapa keluar kartu the devil? Kalau memang diri dia memberikan diri kamu suatu ketenangan, kenapa saya mengategorikan untuk saat ini kamu menyesal? Coba pikir secara logika. Apakah perkataan saya ini sesuai dengan apa yang kamu terima untuk saat ini? Ayo, jawab, ibu-ibu komplek, bapak-bapak komplek. Jawab. Kita malam hari ini bergibah saja. Bergibah. Siapa tahu malam-malam kan enak menggosip. Sambil menikmati kopi, sambil menikmati cemilan, sambil menonton sinetron, sambil dengerin musik, kan enak menggosip malam-malam. Daripada menggosip pagi-pagi hari, menutup rezeki, lebih baik di malam hari. Cocok kau rasa? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini kartu yang mengarah terhadap unsur air. Kenapa setiap kali saya ingin membahas manusia tersebut selalu keluar kartu unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Selalu keluar kartu yang berunsurkan air. Apakah manusia itu pandai untuk menyembunyikan kebusukannya? Apakah manusia ini terlalu pintar untuk memanipulatif kamu? Saya menjadi penasaran. Padahal kartu yang saya pegang ada 78 kartu. Selalu keluar unsur air, dan unsur air. Saya rasa ini manusia sangat pandai untuk merayu diri kamu. Apakah manusia ini sangat pintar untuk memberikan suatu komunikasi agar diri kamu tidak bisa lepas dari manusia itu? Unsur air yang keluar.
yang dimana air tersebut tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Saya hanya mengatakan manusia ini tidak baik terhadap diri kamu. Kenapa? Karena manusia ini selalu membuat diri kamu bertengkar, merusak mental kamu, sudah mengganggu hubungan diri kamu terhadap berbagai pihak yang berada di ruang circle kamu, yang dimana kamu lebih dominan untuk merespon manusia ini dibanding merespon orang yang berada di ruang circle kamu. Padahal kalau saya menerobos secara detail, orang yang berada di ruang circle kamu itu sudah berkali-kali untuk menyarankan diri kamu untuk pergi dari zona ketidaknyamanan kamu, tetapi saking pintarnya manusia ini, dia mampu untuk menarik energi kamu agar diri kamu tidak bisa lepas dari manusia tersebut. Pintar ini manusia. Saya rasa kalau ada penghargaan, dapat Gobel Award ini manusia, Panasonic Award, pemenang aktris aktor terfavorit mungkin. Itu dia, Wak Geng. Saya rasa kalau ada penghargaan, ini manusia dapat Panasonic Award, Gobel Award. Ini manusia. Tidak ada yang bisa menandingi dan mengalihkan kepintaran atau kelicikan dari perbuatan manusia ini. Cocok kau rasa gibahan kita? Nah, itulah sifat dan karakter dari orang yang kamu prioritaskan. Sudah paham dan sudah mengerti dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dengan kemunculan kartu The Moon ini dan mencoba untuk memutarbalikkan perkataan saya menjadi sesuatu hal yang bersifat positif, saya rasa ada sesuatu hal yang ingin diperlihatkan oleh alam semesta terhadap diri kamu di balik dari kondisi diri kamu yang sudah benar-benar menyesal dan bersedih. The Moon, sesuatu hal yang begitu sangat misterius, masih akan diberikan oleh alam semesta terhadap diri kamu. Saya penasaran, sesuatu hal itu bersifat apa? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Sun. Wow, wadidaw. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Sun, di mana kemunculan kartu The Sun ini secara tidak langsung sudah mengarah terhadap alam semesta. Alam semesta akan memperlihatkan diri kamu suatu keberuntungan dalam waktu dekat ini. Sepertinya ada hadiah yang akan kamu terima dari alam semesta. Hadiah tersebut mengarah terhadap perencanaan kamu yang sedang kamu susun untuk saat ini. The Sun, matahari, masih ingin menyinari kehidupan kamu untuk mengarah terhadap perubahan. Matahari masih menginginkan diri kamu untuk menerima suatu kebebasan. Jadi saya rasa nikmati kehidupan kamu, jangan ratapi penyesalan kamu, fokus terhadap perencanaan kamu, sertai komunikasi terhadap Sang Pencipta. Ingat, kamu masih berharga. Kamu masih memiliki Sang Pencipta. Jangan biarkan orang yang telah menyakiti diri kamu membuat pemikiran kamu berputar-putar seperti roda yang tidak memiliki tujuan. Keluar kartu The Sun. Dan ingat, apa yang saya katakan ini bukan memberikan diri kamu suatu sugesti. Semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Oke, Wak Geng? Kita lanjut gibahan berikutnya. Muncul kartu The Star.
Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Star, di mana kemunculan kartu The Star ini mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali dengan kata The Star ini suatu kesempurnaan hidup, suatu keberuntungan hidup, suatu perbaruan dari kondisi kehidupan. Dengan kata lain, keluarnya kartu terakhir, The Moon, sesuatu hal yang membuat diri kamu mendapatkan keberuntungan dan kesempurnaan. 3 kartu ini mengarah terhadap pesan yang akan diberikan oleh alam semesta terhadap diri kamu berupa hadiah yang membuat diri kamu terkejut. Oke Wage, kita akhiri gibahan kita malam hari ini. Salam kartu tarot, salam zodiak.